Alhamdulillah di sebelah kanan dan kiri saya ada dua saudara-saudara kita yang semoga bisa memberikan manfaat dari perjalanan hidup mereka. Ana kasih mic. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita akan dengar dari kedua yang pertama, kenalan siapa sih dua orang ini yang wajahnya mungkin sering kita lihat di mana? Ya di sini lagi makan bareng seperti itu. Yang pertama yang di kanan saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Yang pertama nama, umur, kemudian istrinya berapa, lalu anaknya juga berapa gitu kan. Mungkin mertuanya berapa gitu, insyaallah. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah ini surprise bagi saya, mungkin saya dapat cashback nih karena peserta dijadiin narasumber. Nama saya Fani, umur saya sekarang alhamdulillah 17 November kemarin 34 tahun Ustadz. Lalu alhamdulillah saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 3. Lalu alhamdulillah saya bisa berada di sini dan bertemu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Masya Allah. Ulang tahun kemarin? Enggak? Pakai ulang tahun juga? Sudah enggak. Barakallahu fikum. Nah, sebentar lagi kita akan dengarkan lebih banyak dari saudara kita Al-Akh Fani. Kemudian kita akan tanya yang di sebelah kiri saya mungkin yang pakai batik. Kalau lihat batiknya nih kayaknya orang Jawa nih. Nah, fadhal Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jarod. Saya benar kata Ustaz tadi, orang Jawa. Sebenarnya lahirnya Jakarta, tapi memang karena besarnya di Solo, dari SD itu udah di Solo, jadi bahasa Jakartanya sudah hilang Pak. Jadi mohon dimaklumi kalau bahasanya medok sekali gitu ya. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga juga. Istri saya juga orang Solo, putri saya 2. Sekarang tinggal di Jatiwaringin di Jakarta. Sudah domisili di Jakarta, jadi orang Jakarta, tapi tetap aja nggak bisa mengaku orang Jakarta. Jadi tetap aja kalau bahasa Jawanya konangan ya Ustaz, kelihatan lah kita orang Solo gitu. Ya senang sekali ya saya selalu bisa bergabung di acara Muslim Family Day Out ini sama Muslim Family Land. Selalu diajakin sama Mas Rozak, sama Mas Amor. Akhirnya bisa tambah keluarga, tambah temen. Jadi tambah senang kalau saya mau hijrah itu kan artinya dapat teman terus, dapat lingkungan yang dikelilingin sama orang-orang soleh dan solehah semua gitu ya. Jadi senang sekali. Ini tadi ceritanya di jam 11 tadi saya ditelepon Ustaz di kamar. Ditelepon sama Mas Rozak, suruh jadi narasumber. Bingung mau ngomong ngapain nanti. Jadi harusnya Mas Fani tok harusnya. Tapi tenang. Saya kita harus korek dari beliau, ada apa beliau didudukkan di sini, ini kenapa beliau gitu kan. Barakallahu fikum. Mas Fani dan Mas Jarod ya. Karena dua-duanya orang Jawa kita panggilnya sama-sama Mas. Mas Fani, perjalanan hidup antum nih sampai akhirnya ngaji ya gimana nih? Ya alhamdulillah. Bagi saya nggak ada yang spesial gitu Ustaz, tapi mungkin layak untuk dibagi Ustaz ya. Saya lahir dari keluarga yang sebetulnya pada saat saya dilahirkan itu keluarga saya cenderung keluarga yang sama sekali mungkin bisa dibilang kurang kenal dengan agamanya. Lalu itu berimbas juga kepada saya. Lalu saya pikir waktu saya kecil hidup akan fine-fine aja gitu. Akan fine-fine aja, lalu saya menikmati dari saya masa kecil sampai sekitar SD gitu. Memang Allah memberikan saya gift ya, atau bakat itu memang di musik. Musik itu sangat jadi matematikanya saya pada saat itu. Karena ya itu keluarga saya membentuk saya untuk seperti halnya saya makan 3 kali sehari Ustaz. Mungkin kalau misalnya teman-teman dulu kalau masuk sekolah gitu, dia harus baris berbaris nyanyikan Halo Halo Bandung, saya bisa nyanyi lagu The Bee Gees atau The Beatles gitu. Jadi wiritannya musik. Terus itu berlalu terus sampai akhirnya saya memutuskan musik hidup saya. Dan itu disupport benar sama orang tua saya, kedua orang tua saya. Sampai dulu kalau misalnya mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu pernah ingat kalau di Pasar Seni dulu ada Friday Jazz Night dulu atau di Ancol. Itu saya kalau datang ke Ancol itu bapak saya bisa pulang dari kantornya, dia hanya jemput saya. Lalu sampainya di Ancol itu saya dilepas Ustadz. Lalu saya tahu tempat duduk saya di mana. Tempat duduk saya itu adalah di sampingnya Sandy Luntungan atau dulu Aksan ya. Itu drummer, jadi saya duduk di bawahing drummer. Jadi saya justru dulu orang kira saya itu anaknya Krisya atau anaknya drummer lagi main gitu. Jadi saya langsung naik panggung gitu karena setelah selesai 2 jam saya tahu saya harus pulang ya kayak begitu. Jadi
benar-benar disupport bener, sampai akhirnya ya musik hidup saya pada saat itu. Subhanallah. Para jemaah, kalau kita dengar cerita Mas Fani ini, kita ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Di atas sesuatu yang bersih, di atas la ilaha illallah, dia mengenal Allah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisan. Yang merusak itu siapa? Orang tuanya. Bapak ibunya yang membuat anak itu jadi Nasrani, jadi Majusi, atau jadi Yahudi. Kenapa seorang lahir mempunyai cinta Al-Quranul Karim? Dari kecil cinta Al-Quranul Karim. Umur 6 tahun hafal Al-Quranul Karim. Peran siapa? Peran orang tua. Dan Mas Fani menyebutkan sendiri, ya, peran keluarga. Keluarga yang jauh dari agama, mau tidak mau anak itu akan ikut apa yang diinginkan orang tuanya. Kalau orang tuanya perampok, insya Allah tuh anak jadi perampok. Tapi kalau orang tuanya mungkin suka dengan musik, ya jauh dari agama, yang munculnya anak itu akan tumbuh besar dengan musik itu sendiri. Tapi itu masa SD. Apakah terus berkembang atau mengalami masa yang akhirnya meninggalkan musik setelah SD itu? Enggak usah, justru saya jadi profesional di musik. Alhamdulillah SD, SMP itu adalah turning point saya. Tadinya saya kalau ditanya SD itu cita-cita jadi apa? Jadi saya mau jadi arsitek karena nilai matematik saya bagus. Pas SMP, mulailah itu turning point saya bahwa saya menjadi musisi, saya bilang. Jadi merubah cita-cita nih. Iya, merubah cita-cita saya jadi, saya pikir waktu SMP itu, oke, hidup gue ini untuk musik gitu. Karena Allah lahirin gue ini, saya taunya Tuhan ya zaman dulu. Yang maksudnya Tuhan ini lahirin saya pasti untuk jadi pemusik gitu. Oke, saya jadi pemusik. Lalu kata yang ajib lagi nih, kata bapak saya gini, ya sudah kalau mau jadi pemusik yang profesional supaya menghasilkan. Dan apa yang diinginkan tercapai. Alhamdulillah Ustaz. Subhanallah, bersyukur sama Allah. Ya? In different way ya, alhamdulillah. SMP mulai ada efek bahwa musik memang memberikan hal negatif bagi diri saya. Kalau misalnya ada orang yang sekarang berpendapat bermusik meningkatkan tingkat kecerdasan, saya pikir justru bermusik membuat orang menjadi bodoh. Karena dari musik saya kenal drugs. Karena dari musik saya kenal, kalau dulu kan kalau kita sekolah gitu untuk kenal yang kelas 1, kenal ke kelas 3 supaya aman gak dipalakin itu kan sulit Ustaz ya. Kalau saya gampang-gampang aja tuh. Nah, sampai terus berlanjut SMA lulus SMP, name saya jeblok. Lalu bapak saya bilang kalau kamu nggak bisa masuk negeri, kamu nggak usah sekolah. Oke, lalu waktu itu saya sekolahnya, rumah saya di Cipinang waktu itu. Lalu saya cari itu sekolah di Tanjung Priok, waktu itu saya namanya di rayonnya di Tanjung Priok, saya cari, akhirnya saya dapat sekolah itu di Ancol di SMA 41. Jadi saya harus dari Cipinang ke Ancol itu selama 1 tahun supaya saya bisa sekolah. Karena kalau saya di stop sekolah saya pasti nggak punya duit. Karena kan dulu latihan harus pakai duit Ustaz. Beli alat-alat itu kan pakai duit. Jadi kalau dilihat pengaruh kedua karena teman. Jadi pengaruh pertama keluarga, yang kedua sohib-sohib nih. Teman itu mematangkan saya justru Ustaz. Saya justru matang itu ya di teman-teman gitu loh. Jadi tahu ini dan itunya, tips-tipsnya untuk menjadi brutal di musik itu justru sama teman. Subhanallah. Tapi akhirnya menjadi pemusik yang profesional, kapan itu? Lalu alhamdulillah dapat sekolah, saya sekolah di Ancol, tetap tidak menyurutkan saya bahwa saya bercita-cita sebagai pemusik. Saya lulus sekolah, bapak saya bilang, nilai kamu ini hancur semua, dia bilang. Kamu mau apa? Saya bilang, sekolahin saya di Australia, saya bilang.
Masya Allah. Saya mau jadi pemusik. Oke, dia bilang. Semua sudah di set. Saya mungkin pada saat itu tinggal, oke, you berangkat ke Australia. Tapi tiba-tiba ibu saya keluar kamar, dia bilang, saya nggak ridho kamu jadi pemusik. Lalu karena nilai saya hancur semua, dia bilang gini, kata bapak saya, itu kamu sudah dengar ibu kamu ngomong apa? Kalau kamu tetap berangkat, kamu jadi nggak beres nanti. Lalu dia lihat nih, kata bapak saya, di Terawang jadi nilai saya. Oke, kamu yang bagus ini bahasa Inggris deh. Udah deh, kamu kuliah di mana aja, yang penting kamu kuliah di sini, ikut ibu kamu. Subhanallah. Jadi pertimbangan ibu. Selama ini ibu berarti tidak mendukung. Ibu itu pahlawan terbesar saya. Dia tidak pernah bilang enggak untuk saya karena dia tahu apa yang saya suka. Dia nggak pernah secara eksplisit bilang jangan lakuin ini, jangan lakuin ini. Meskipun itu salah, tapi saya appreciate beliau karena saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga, di tengah lagi, dan banyak cerita yang ketika ibu ngelahirin saya itu katanya perjuangannya itu benar-benar kalau hidup matinya itu sudah benar-benar bukan 50-50 lagi, Ustaz, 90% per 10%, hidupnya 90% matinya. Kemudian ketika tidak jadi ke Australia dan tetap untuk di Indonesia, pengaruh di Jakarta pun nggak lebih baik dari Australia juga gitu kan? Ini ada cerita lucu nih, Ustaz. Akhirnya saya kuliah di UNAS, Pak. Kalau Bapak kenal ya UNAS, terkenal ya, kemarin ada insiden UNAS itu. UNAS itu sebetulnya universitas nasional ya artinya. Tapi kita sama teman-teman julukinnya udah nasib gitu. Jadi yang masuk situ emang udah nasib. Saya masuk situ dan saya takjubnya, saya di situ tuh saya pikir ya sudahlah karena saya lihat ibu saya agak down. Oke lah, chapter ini saya mau hidup saya baik lah, saya kuliah lah untuk ibu. Saya masuk situ, ternyata saya pas di kampus tuh saya lihat Amor, Ustadz. Saya tadinya mau baik, saya malah lihat Amor gitu, yang dulu ya beliau lebih dulu senior dari saya ya. Saya pikir, waduh gue salah tempat nih masuk. Amor nih Abu Tako aja mah ya. Terus gimana tuh akhirnya? Ya justru ya ketika saya masuk kampus tuh benar-benar saya lebih matang di situ karena di situ ada Amor, ada teman-teman yang lain, di mana mereka benar-benar memfasilitasi saya sama musik gitu loh. Saya dulu diterima di Fakultas Sastra Inggris itu peringkat pertama dari semua tes itu saya peringkat pertama, tapi juga di situ saya cuma kuliah 4 semester. Ya. Lulus langsung, Masya Allah. Shortcut Ustadz. Justru di situ saya kenal sama semuanya. Saya di situ mulai kenal. Itu karena menjadi pemusik itu hampir diterima semua kalangan sih ya. Sampai bandarnya terima saya, tukang warteg terima saya, tukang rokok terima saya. Itu teman-teman kita gampang aja gitu. Jadi ya saya udah nggak kuliah, saya tetap di situ. Justru karir saya di musik itu menanjak gitu. Apakah merasa bahagia waktu itu? Pada saat itu iya, karena ya bahagia nggak bahagia sih ya, saya deg-degan juga karena kan selain band musik itu saya juga apa ya teman-teman saya ya itu tuh UNAS itu kan bener-bener sentralnya drugs ya kalau bapak-bapak tahu ya. Bandar-bandar yang kemarin ditangkapin itu teman saya semua gitu loh. Allah. Jadi kadang saya takut, kadang enggak gitu loh. Kadang saya beberapa kali gitu satu kos itu sama bener-bener sama bandar-bandarnya UNAS gitu. Dia jualan ya saya malamnya main musik, saya main di sana, saya main di sini. Saya di situ juga saya ketemu sama artis-artis besar ya walaupun ya saya bayar kos sudah mulai dari main sama misalnya sama Melanie Subono sama ada beberapa artis gitu. Jadi ya bahagia sih terima uang kayak begitu kan. Subhanallah. Bapak tahu apa arti kebahagiaan sebenarnya? Ada kelezatan, ada kebahagiaan. Ada kesuksesan dan ada kebahagiaan. Kalau dikatakan bahagia, orang yang berbahagia itu mungkin belum tentu sukses.
orang yang sukses belum tentu bahagia. Karena ada orang sukses tapi nggak bahagia, rumah tangganya hancur ya. Kalau tadi dikatakan drug ya, kenal narkoba apa. Sebenarnya Anda lihat untuk pelarian aja. Kebahagiaan itu adalah tumak nina, ketentraman dan kedamaian yang dirasakan di dalam hati. Kalau kita lihat kelezatan itu ada 3. Yang pertama kelezatan jasmani. Jasmani kita makan merasakan lezat ya. Kemudian ada kelezatan hati atau kelezatan jiwa. Jiwa kita merasa nyaman walaupun nggak makan ya. Ada orang-orang yang disiksa seperti Bilal bin Rabah, disiksa badannya, tapi dia tetap bahagia. Walaupun badannya sakit dia merasakan. Kemudian yang ketiga yang disebut kelezatan ruh. Puncak kelezatan adalah kelezatan ruh. Orang yang narkoba dia berpikir ruhnya merasakan kelezatan. Tidak sebenarnya. Bayangkan orang-orang yang mati syahid, ruhnya ada di mana? Ruhnya itu ada di perut burung-burung hijau di surga. Mati syahid ruhnya langsung berada di surga. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi. Jadi kalau dilihat kebahagiaan kayaknya bukan bahagia, mungkin seneng ya. Kamuflase Ustaz. Jadi misalnya deg-degannya pagi gitu, malamnya ya ada penawar deg-degan lah untuk paginya lagi. Jadi ya sebetulnya mau keluar dari situ juga tapi nggak ngerti. Sudah benar-benar saya sudah nancep di dalam gitu. Sudah semakin ke depan itu sudah bukan itu lagi, sudah mulai berantem, sudah mulai main musik berantem main musik, terus bergaulnya begitu, sudah benar-benar saya sudah pikir, wah iya benar nih musik, gua akan mati di panggung benar nih kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi sekarang singkat cerita, kok bisa berjenggot sekarang ini duduk di sini sholat sama kita yang mungkin dulu sholatnya bolong-bolong, tapi masih jaga sholat nggak waktu main musik? Ana sholat Jumat masih jaga alhamdulillah. Tapi datang ketika khotbah kedua. Masya Allah. Pasti tuh khotbah kedua kan pulang malam jam 3 gitu, jadi kita tidur. Oh ini hari Jumat nih, harus katanya kalau nggak sholat berapa kali Jumat, gue kafir gitu, gue nggak mau gitu. Tetap harus sholat Jumat. Tuh, perubahan dari kehidupan malam itu, kehidupan musik itu, kemudian ini kan kita banyak anak-anak muda. Kadang-kala anak-anak muda ini berpikir melihat mereka adalah orang-orang yang senang hidupnya. Seakan-akan pemusik-pemusik itu adalah orang yang menjadi idola dia dalam kehidupan ini. Padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu yang dirasakan di hati. Kalau dibilang pemusik atau orang yang, kalau saya boleh agak luas, yang misalnya melakukan sesuatu melanggar syariat Allah itu bahagia, dibilangnya, saya sih bisa berpendapat bahwa itu bohong semua Ustaz. Itu kamuflase ya. Karena apa yang saya rasakan ketika sampai peaknya itu, beberapa teman saya mati. Itu benar-benar mati. Ya matinya saya pikir lama-lama gue useless juga nih di sini. Walaupun dia waktu itu pada saat itu dia memang lebih berani gitu untuk pakai drugs apa segala macam. Sementara saya menjaga diri. Oke, akhirnya saya benar-benar meneruskan musik saya buat album Ustaz, buat album. Meskipun bukan dalam level yang major label lah gitu ya, kita di apa waktu itu ada yang namanya tuh musik underground lah, tapi nggak underground banget juga karena ada yang support kita kayak gitu. Lalu berjalannya waktu, saya album pertama sukses apa segala macam, lalu buat video klip apa segala macam. Ketika turning pointnya sih, titik baliknya mau di album kedua tuh Ustaz. Album kedua kita sudah siapkan materi rekaman segala macam, saya sudah tulis semua lagu, saya tulis, sudah siap musiknya, liriknya segala macam, waktu itu tinggal take studio lalu buat video klip. Kita dapat tawaran main pada saat itu di salah satu acara besar di Jakarta, acara sekolahan, itu diadakannya di Kemang. Saya ingat sekali di Kemang. Akhirnya kita main di situ, ya seperti biasa kalau kita main itu kan kita tinggal request saja mau apa gitu loh di ruang tunggu kita tinggal request, saya tinggal tulis gitu, tinggal tulis mau ini, nanti panitia tuh
Semuanya tuh udah di meja, di set. Tinggal kuat nggak ngabisin ya. Dan pada saat itu ya Masya Allah, ternyata yang bartendernya malam itu tuh teman saya, teman lama gitu. Jadi benar-benar kita pada saat itu hure gitu. Sudahlah begitu. Dan pada malam itu kebetulan saya nggak tahu deh, tiba-tiba saya nggak bawa motor gitu Ustaz. Saya harus numpang teman saya pulang sama teman saya. Kita pulang dari acara itu, mau ke satu acara lagi, saya ikut teman saya dibonceng, di perjalanan, teman saya telepon, Van acaranya nggak jadi nih, jadi lu lebih baik pulang aja gitu. Oke, kita pulang. Saat itu saya sudah di Selipi, saya mau ke Meruya. Kita pulang tuh, kalau bapak-bapak tahu di depannya Mall Taman Anggrek tuh ada flyover tuh ya. Itu saya putar di flyover di bawah tuh sama teman saya itu, kita sudah nyanyi-nyanyi tuh. Udah hidup tuh short lah, gampang lah. Putar di flyover. Kalau di flyover itu setelah flyover putar tuh kan di bawah tuh ada langsung dipisah busway sama jalur biasa tuh kan Pak. Teman saya ini tahu dia ambil jalan tuh mepet banget busway Ustaz. Dia mepet banget busway, dia tabrak tuh pembatas busway, kita jatuh ke kiri. Itu kita jatuh ke kiri tuh saya keseret muka saya, dia keseret ininya, dan pada saat itu saya ingat sekali sampai sekarang itu ada bis Mahasari Bakti itu lewat di samping kepala saya. Gitu. Wow, saya bilang, wow. Saya bangun tuh, itu orang berhenti semua. Sampai bisnya tuh kayak orang bis di dalam bis tuh dia berdiri semua, dia lihat apa kelindes tuh orang gitu ya. Saya itu masih ketawa tuh, masih wah bego loh pas segala macam. Saya nyebrang tuh, saya tidur di trotoar itu. Ini saya berdarah, teman saya ininya patah, pokoknya luka-luka segala macam. Saya oke, akhirnya dibawa teman saya ke rumah sakit Pelni Petamburan, dimasukin UGD pada saat itu. Pada saat itu saya mau disuntik sama perawatnya, saya bilang jangan, saya teriak pada saat itu karena saya tahu apa yang ada di dalam tubuh saya. Kalau itu dimasukkan lagi morfin atau segala macam, pasti akan menyebabkan otak saya lumpuh gitu, pasti itu. Artinya sudah sempat chaos juga di UGD, beberapa orang masuk UGD ribut, karena saya ribut, saya teriak-teriak segala macam. Karena memang stupid sekali. Akhirnya saya dibawa, saya telepon adik saya. Kebetulan adik ipar saya pada saat itu dia kerja di klinik, saya bilang gue kecelakaan, tolong buka klinik lo, obatin gue. Saya bilang sama teman gue, tolong antar gue pulang. Saya diobati di kliniknya. Kata dia, Mas Fani kayaknya Mas Fani ada gegar otak sedikit nih. Gegar otaknya itu mengarah ke yang besar gitu. Jadi gue harus gimana nih, kata saya. Mas Fani kan nggak bisa disuntik, jadi coba di treatment saja. Oke. Dari klinik saya pulang. Itu ibu saya itu, saya pulang sekitar jam 2 pagi. Itu ibu saya bukain pintu gitu. Ibu saya nggak nangis Ustaz. Dia nggak nangis sama sekali, dia lihat saya berdarah-darah apa segala macam. Dia nggak nangis, dia cuma bilang sama saya gini, sudah tidur, kamu butuh istirahat, kamu tidur. Saya tidur masuk kamar. Besok paginya dia bilang begini, dia datang ke kamar saya, itu saya benar-benar karena sudah hilang segala macam pengaruh yang lain ya. Jadi saya sudah merasakan sakit pada pagi itu, benar-benar sudah lebam semua. Saya sudah konsumsi vitamin otak tuh Pak. Ibu saya bilang gini ke saya, dia duduk di sebelah saya, dia bilang gini, kamu tahu, dia bilang, ini yang mama selalu minta kalau mama sholat tahajud, dia bilang. Jadi kalau saya pulang malam itu, ibu saya selalu bukain pintu. Saya selalu lihat, itu kalau saya pulang jam 2 habis manggung, ibu saya pasti lagi sholat tahajud Ustaz. Kalau dia bukain saya, dia lagi pakai mukena gitu, dia buka. Jentuh saya, dia bilang, kamu sabar, ini memang yang mama mau, dia bilang. Kamu sabar, semoga Allah kasih jalan kamu yang lebih baik. Subhanallah ya Ma. Tatkala kita memandang kepada sebuah musibah yang terjadi dengan kacamata Allah Jalla Jalaluhu, kita akan tahu bahwasanya semua takdir Allah itu indah. Allah memberikan cobaan, memberikan musibah kepada seseorang, itu karena cinta Allah.
idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta dengan suatu kaum, Allah turunkan bala buat mereka. Kenapa? Agar mereka kembali kepada Allah. Allah menceritakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerusakan di muka bumi ini, di daratan, di lautan, gara-gara dosa yang dilakukan oleh hamba, agar Allah menjadikan mereka merasakan sanksi dari dosa yang mereka lakukan. Tapi tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Tujuannya itu supaya kembali kepada Allah. Terkadang orang tua berdoa kepada Allah, minta kebaikan buat anaknya, ya, nggak pernah berhenti, dan nggak boleh berhenti. Seorang ibu tidak boleh berhenti berdoa. Makanya jangan pernah mendoakan keburukan buat anaknya, doakan kebaikan. Minta agar anaknya dapat hidayah lewat musibah, lewat kecelakaan. Dan banyak di antara kita yang tobat kepada Allah karena sakit. Banyak di antara kita yang tobat kepada Allah meninggalkan dosa-dosanya karena ya mungkin kecelakaan. Kita lihat bagaimana kondisi akhwani. Terus selanjutnya bagaimana perjalanan tobatnya? Apa dengan seperti itu langsung selesai itu? Pada saat itu masih belum selesai, saya masih main musik karena saya pikir saya punya tanggungan ke teman-teman, tapi saya sudah berpikir bahwa ya I have to quit, saya harus berhenti. Karena itu tadi gue nggak mau nyusahin emak gue lagi nih. And then saya terus main musik, tapi saya sudah nggak sentuh apa-apa itu. Kalaupun main musik, kalaupun manggung itu saya cuma maunya air putih sama makanan sama susu. Lalu teman-teman sudah mulai, wah lu gila lu, dia bilang. Karena saya kan jadi vokalis ya Ustaz ya, maksudnya frontman ya. Lu gila lu, dia bilang. Terus kalaupun manggung tuh saya bilang, gua mau manggung kalau abis Isya, kalau enggak gua nggak mau. Wah gila lu Van, dia bilang, lu nolak, lu ngatur IO ngatur apa? No, enggak. Kalau mau enggak. Jadi sholat udah mulai. Alhamdulillah sudah mulai. Sudah mulai sholat, sudah mulai baik sama ibu. Sudah mulai di rumah. Terus segala macam. Karena saya berpikir, kalau gue gini terus gue bisa mati. Maksudnya mati itu, ya saya nggak kuat juga gitu loh. Saya tahu betapa manisnya apa yang ada di depan saya dulu. Ada saya Bismillah, saya bilang sama teman-teman itu, kita mau rekaman tuh, saya bilang gue berhenti. Lu boleh cari vokalis lain, gue berhenti. Dan pada saat itu hampir saya mau dipukulin. Gitu. Karena mereka kan berada di depan saya itu udah mabuk semua gitu. Karena saya di band itu jadi motor band gitu loh. Saya yang selalu menyemangati mereka gitu. Ayo. Tiba-tiba sayanya sendiri tarik diri gitu. Dan ya Allah punya. Dan saya percaya Allah, justru Allah bukannya mereka mau nyakitin saya pada saat itu ya. Saya percaya bahwa Allah justru cover saya dari mereka dengan cara itu. Subhanallah, akhirnya meninggalkan teman-teman dan meninggalkan musik. Ya, berhenti Ustaz, main musik berhenti. Bingung dong, nggak punya duit sudah. Tadinya jadi punya duit apa segala macam, nggak punya duit. Lalu saya pikir, pada saat itu saya umur 28 tahun, saya pikir oke, gue harus nikah nih. Kalau gue gak nikah, gue tambah hancur nih. Pokoknya saya harus terus kemarin tuh jadi jadi saya kilas balik terus Ustaz. Saya nikah, ada teman saya telepon saya bilang gini, ada teman-teman wanita juga, dia bilang, lu tahu nggak kalau si ini udah pakai jilbab? Oh yang bener loh. Oke, saya lihat dia, dia udah pakai jilbab nih. Ini kayaknya pas banget nih bakal gue. Saya langsung datang ke dia, saya bilang gini, lu mau nggak nikah sama gue? Pada saat itu saya nggak tahu, saya nggak punya, kalau kata orang Betawi saya gelondangan lah, bener-bener RP 0 lah Ustaz. Saya cuma tahu saya harus nikah, untuk gue selamat gue harus nikah. Dan perempuan yang saya ajak nikah itu dia cuma bilang gini, kalau lu mau nikah sama gue, lu bilang sama babe gue. Oh, oke, gue bilang sama babe lu. Saya datang. Modalnya modal nekat nih. Bondo nekat Ustaz. Oh nekat. Saya bilang sama bapaknya, alhamdulillah bapaknya, pertama saya juga takut gitu, bapaknya tuh dulu preman tebet tuh segala macem. Oh saya udah tahu bapaknya begini, tapi saya bismillah saja. Bapaknya preman dulu. Preman banget Ustaz. Masya Allah. Jadi mertuanya ini mantan preman. Yoi. Preman pensiun tapi. Justru saya pas minta anaknya itu Pak, saya di sini
kedatangan saya meminta anak bapak. Justru dia malah nangis Ustaz, karena ini anak kesayangan juga ternyata. Jadi Allah mudahkan, Masya Allah. Akhirnya kita, tapi nggak mudah juga sih, setelah itu kan saya harus kumpulin uang untuk nikah juga Ustaz. Tapi kenapa kok berpikir harus menikah? Ada apa? Kenapa selama ini tidak memikir untuk menikah? Karena itu Ustaz yang tadi Ustaz bilang tuh, misalnya ada 1000 wanita yang 99 telanjang itu, saya justru pada saat itu kan sudah Allah beri kesehatan di pikiran saya. Saya pikir kalau ya gini gue udah pernah semua gitu. Gue kan gak akan begini terus, gue harus pilih yang baik untuk hidup gue sih. Subhanallah. Ini anak-anak muda nih, ingat dengan sabda Rasulullah SAW, ya ma'asyara syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian mampu menikah, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena menikah itu akan membuat seorang bisa menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Anak muda yang disuruh. Banyak di antara kita yang mengejar kesuksesan. Aku harus sukses dulu, aku harus seperti ini, baru menikah nanti. Tidak sedikit di Jakarta itu yang menikah di atas umur 30 tahunan. Mas Jarod umur berapa nikah Mas? 25. Oh 25 nih, kayak Rasulullah SAW umur 25 nih, udah nikah nih. Maka anak-anak muda nih kalau bisa umur berapa nih? Iya. Yang ini dulu. Iya. 16. SMA kelas berapa? Kelas 2, nggak mau nikah. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Saya anak punya ustadz di Madinah itu nikah kelas 2 SMA. Dikawinin sama bapaknya. Karena sama di Arab juga mungkin pergaulannya menakutkan. Dikawin anak umur 14. Kata bapaknya, anak yang nanggung istrimu. Tapi anak ingin kau selamat. Jadi si anak ini akhirnya jadi profesor dia. Dia cerita ketika sohib-sohibnya masih menghayal, anak pulang ke rumah punya istri halal. Kata dia. Halal istri anak. Pulang ke rumah itu istrinya yang jambut, subhanallah. Jadi mau nikah. Tapi yang jelas anak muda yang mampu menikah, kata Rasulullah SAW, falyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Karena itu, fa in lam yastati, kau nggak bisa nikah karena mungkin orang tua tidak mendukung, anggap, atau nggak memiliki uang untuk menikah. Tidak ada pilihan kecuali berpuasa. Karena puasa itu akan bisa mengendalikan nafsu kita. Tapi kalau tidak, apalagi pergaulan sama teman-teman, habis seperti itu. Ya kita lihat, kita dengar lagi. Nah akhirnya dikawinkan sama bapaknya, diterima ya lamarannya. Lamarannya diterima, lalu dia punya keluarga besar ternyata. Saya harus minta izin sama keluarga besarnya, lalu keluarga besarnya nahan-nahan. Tapi saya pikir begini, kalau dulu gue ini berani gitu loh, berhadapan sama polisi itu gue berani. Gue kemana-mana gue berani. Untuk sesuatu yang benar kenapa gue gak berani? Walaupun waktu itu RP0, karena royalti saya, semua apa segala macam itu tuh bener-bener saya nggak ambil gitu loh Ustaz. Manajer saya hubungin saya, saya harus buat surat pernyataan bahwa lagu-lagu saya itu diambil sama mereka semua. Saya bilang ya silakan ambil aja, atau gue juga udah gak butuh gitu. Karena saya waktu itu sangat percaya bahwa Allah Maha Kaya. Lalu berjalannya waktu, alhamdulillah saya ngaji, lalu mulai tuh bingung, gue harus kerja nih, oke. Walaupun Allah Maha Kaya tapi gue harus berusaha. Saya berusaha, saya cari sana cari sini, dapatlah saya ketemu sama ikhwan. Ada beberapa ikhwan dia punya, dia bos ayam sabana kalau kita tahu tuh, ayam sabana gitu. Waktu itu dia menawarkan pekerjaan sebagai tukang goreng ayam. Oke, I'll take it, saya bilang, saya ambil deh. Gajinya waktu itu saya ditawarkan cuma 550.000 sebulan. Tapi saya pikir, oke, gue bisa save, bisa tabung lah ya 100.000 sebulan untuk nanti nikah. Saya di training, hari pertama saya kerja, saya mulai goreng segala macam. Tapi ikhwan ini akhirnya ngeliat saya gitu bahwa dulu waktu main musik saya punya tato di tangan saya, punya tato berapa tato gitu. Lalu dia kayaknya kayak oke, kalau lu tatoan nih, ini mengancam konsumen gue nih.
Kalau lu tatoan mungkin konsumen gue bisa lari gitu karena yang goreng tuh mungkin dibilangnya bekas preman. Hari keduanya saya dibilang, "Akhi afwan, mungkin antum bukan di sini tempatnya." Pada saat itu saya sangat hancur Ustadz ya. Maksudnya kan disitulah tumpuan saya gitu. Saya bertemu saudara yang lebih baik. Saya pikir akan lebih baik. Lalu tiba-tiba di hari kedua, saya baru sehari kerja, di hari kedua saya sudah diberhentikan gitu dengan karena ada tato-tato di tangan saya. Ketika saya diberhentikan itu, saya itu benar-benar hancur untuk kedua kalinya mungkin. Tapi saya yakin bahwa Allah itu maha kaya dan saya waktu itu pulang diberhentikan itu saya pulang jalan kaki di flyover Pasar Rebo itu saya menangis dan saya cuma berdoa, ya Allah lihatlah saya mencoba untuk baik tapi cobaannya berat untuk saya, maka mudahkan saya, berikanlah hamba rezeki, mudahkan hidup saya, berkahilah hidup saya. Itu di sepanjang flyover Pasar Rebo. Saya menangis itu Ustaz, minta sama Allah. Lalu pulang ke rumah, ibu saya bilang, "Kamu kenapa?" Dia. Saya bilang, "Mah, sabar ya. Saya diberhentikan dari kerjaan karena gini-gini." Kata ibu saya, "Fani, it's okay deh. Allah itu maha kaya. Nanti mama doain, kamu dapat hidup yang lebih mudah. Kamu mau nikah, apalagi kamu mau nikah," kata dia. "Pasti Allah bantu. Nanti mama doain, tenang aja." Wow, itu kayak, oke. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Kalau berbicara orang yang mau menikah bakal dibantu sama Allah. Nah, orang yang menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah janji akan bantu dia. Kemudian yang kedua, tatkala kita meninggalkan sesuatu yang haram, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, jalannya nggak mudah. Jangan dipikir bahwasanya tatkala kita meninggalkan dosa menuju kepada Allah, terus kita merasakan nikmat, bahagia. Tidak. Allah Jalla Jalla berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, kami taat, kami kembali kepada Allah, lalu Allah tidak menguji mereka, Allah tidak menurunkan bala kepada mereka? Allah katakan, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Benar-benar kami telah menurunkan ujian, cobaan buat orang-orang sebelum mereka. "Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Di situ Allah akan tampak bagi Allah siapa yang taubatnya benar dan siapa yang taubatnya karena mendapatkan yang lebih nyaman. Tidak sedikit di antara kita meninggalkan dosa. Kenapa ente tinggalkan? Kata dia, "Ya alhamdulillah Anda dapat pekerjaan yang lebih baik." Seperti itu. Tapi bukan karena Allah Jalla Jalla. Maka ujian itu akan terus menimpa hamba untuk mengetes dan menguji benar nggak kembalinya seseorang itu kepada Allah Jalla Jalla. Terus gimana nikah nih, cerita nikahnya nih, nggak dapat kerjaan nih, dan kadang kala kita punya saudara ya, yang tadi harapannya saudara udah sama-sama ngaji nih ya, ternyata malah jadi penghancur hidup kita. Nah, Iya Ustaz. Tapi it's okay, maksudnya terus kembali lagi ke keluarga besar istri saya, dia tidak kasih saya menikah karena dikira istri saya sudah hamil duluan, karena ketika itu juga istri saya sudah tiba-tiba dia banting setir ya, tadi cuma pakai hijab saja, tiba-tiba dia sudah bercadar dan ngaji sama Ustadz Yazid. Wow. itu tambah dia justru menyudutkan posisi saya sebagai pendatang baru di keluarga dia. Dia bilang, "Kamu ajak keluarga saya jadi gini-gini." Saya bilang, "No." Dan dikira istri saya hamil. Lalu alhamdulillah Ustadz, justru ya ketika keluarga dia menjudge istri saya hamil duluan itu, saya diberikan Allah waktu itu pas 9 bulan baru kita bisa menikah. 9 bulan istri saya tidak melahirkan apapun, justru saya menikah. Dan menikahnya tuh tetap Ustaz saya RP 0 ya. Tapi saya nggak tahu deh, ada saudara, ada apa, dia bilang, "Lu mau nikah ya? Ini deh untuk lo nih." Wah, Fani nikah karena dia bilang gini, "Gua kira lu nggak nikah, Fani." Oke, Fani nikah, pada seneng semua. Alhamdulillah sampai akhirnya waktu itu saya harus bayar catering gitu. Catering itu sore hari saya harus bayar, itu hari Jumat. Ada kurang berapa juta gitu. Saya bilang sama istri saya, ya kita sabar. Kan kalau ngaji dibilang kalau hari Jumat itu waktu yang bagus untuk doa. Saya bilang habis asar. Kita di masjid itu,
dia urus untuk kebutuhan wanitanya. Setelah sholat ya saya doa, ya saya cuma minta sama Allah, ya Allah kasih duit dong, ini kan mau nikah nih gitu. Kan nggak lucu besok, karena undangan udah disebar kan, acaranya Sabtu besok Ustadz. Kalau misalnya nanti undangan tamu-tamunya datang kan mau makan apa gitu loh, karena masjid udah di booking, segala udah di booking, cuma tinggal makanan toh. Saya bilang, ya Allah kau maha kaya, kasih duit dong, gini-gini segala macam. Sudah habis asar, sejam kemudian ada orang kasih saya 5 juta. 5 juta saya nggak tahu itu saya 5 juta, akhirnya saya ambil 100 ribu, akhirnya saya bisa makan nasi padang karena dari pagi saya nggak makan kan. Akhirnya bayar catering segala macam, besoknya alhamdulillah saya nikah Ustaz. Subhanallah, barakallahu fikum. Tuh, setelah menikah pun, apakah mendapatkan kebahagiaan akhirnya yang selama ini? Wow, menikah tuh bukannya indah lagi deh Ustaz, endah deh udah. Ajib, menikah tuh benar-benar wow, Masya Allah, ini nih benar-benar kalau boleh dibilang ini drugs bener gitu loh. Saya nyaman sekali ya, bahagia. Kayak dulu tuh kayak mungkin ya kayak kemarin kita kemarau 3 bulan itu hujan sehari aja tuh udah ngilangin. Saya udah sampai lupa gitu kemarau kemarin kayak gimana rasanya. Lalu teruslah. Tapi tetap belum punya kerjaan Ustaz. Habis nikah belum punya kerjaan. Saya ikut mertua saya 2 bulan, lalu saya bilang sama istri saya, kita nggak boleh gini. Lu mau ikut gue apa ikut babe lo? Saya ikut mas dia. Akhirnya kita kontrak segala macem. Tapi saya terus berusaha. Alhamdulillah saya kenal sama Hilal, ada teman saya Hilal. Dari situ saya belajar dagang. Hilal anaknya Pak Salim nih, ada bapaknya Hilal. Hilal itu bantu saya banyak. Dia ajak saya dulu ke Jogja, dia kulaan segala macam. Saya jadi supirnya, saya nggak apa-apa gitu. Asal saya tahu ilmu dagang seperti apa. Gitu. Terus apa segala macam. Alhamdulillah Ustadz, akhirnya sampai hari ini Allah mudahkan langkah saya semua. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga tetap istiqomah ya dalam hal ini. Amin. Tapi tetap romantis sama istri ini atau udah hilang romantisnya? Saking romantisnya Ustadz, saya sudah menikah 5 tahun. Nah. Untuk 5 tahun itu istri saya belum pernah puasa karena hamil terus. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ngejar keterlambatan ini. Yoi. Tapi barakallahu fiik, kita sudah dengar bagaimana perjalanan hidup Fani ya. Yang insya Allah mungkin sebagian mengalaminya. Dan yang kedua kita akan dengarkan dari saudara kita Mas Jarod ini. Gimana akhirnya bisa ngaji ya. Bisa dekat sama Allah, bisa manjangin jenggotnya. Gimana perjalanan hidup Mas Jarod ini Mas? Ya, makasih Ustaz. Kalau cerita saya sih sebenarnya sama Mas Fani, sama-sama pemain band dulunya. Dan juga sama-sama cinta dengan tato ya Mas ya. Jadi cuman bedanya saya lebih banyak kayaknya, kalau yang terlihat ya. Makanya saya hukuman Allah yang paling berat sampai sekarang adalah karena saya dulu terlalu cinta dengan tato dan merasa tidak ada apa-apa dan tidak masalah bagi hidup saya. Akhirnya sekarang baru Allah tunjukkan bahwa sekarang tato ini menjadi masalah besar bagi saya yang akhirnya nggak bisa saya buka dimanapun. Saya harus menutupinya terus dengan lengan panjang. Jadi itulah penyesalan saya yang paling sampai sekarang tuh ya berusaha terus bisa. Jadi kayak gini bukan karena ingin rapi apa bukan gitu? Enggak, ya, karena menutupi kekurangan gitu ya. Makanya saya sampai sekarang ini masih tadinya diundang sama Mas Rozak itu, maksudnya disuruh jadi narasumber. Wah, kesempatan nih saya bisa minta kaos lengan panjang gitu. Karena kemarin saya minta kaos lengan panjang belum dibikin-bikinin Ustaz. Makanya saya nggak pernah bisa pakai kaos muffler. Ya jadi ceritanya kalau saya dulu pemain band juga, cuman setelah tahun-tahun 2005. Nggak, sebelumnya perjalanan menuju menjadi pemain band itu apa juga karena faktor keluarga atau faktor apa yang mengantarkan ke sana? Ya kalau saya meyakini pemain band ini bukan bakat ya Ustaz ya, karena pilihan saya, karena lingkungan saya di keluarga saya tidak yang orang tua saya juga dulunya nggak yang agamis ya. Karena orang tua saya juga usahanya dulu, bapak saya itu dulu usahanya di Solo itu Ustaz, hiburan malam semua. Jadi ya anak-anaknya saya dan kakak saya itu sangat terdukung untuk bermaksiat gitu loh. Allah. Jadi usahanya tuh bapak saya hiburan malam, diskotik segala macam dan ada tempat biliar. Jadi semua anak-anaknya bapak saya juga mengajak main biliar bareng. Jadi semua anak-anaknya alhamdulillah jago semua saat main biliar.
Jadi sangat apa nggak ada yang untuk bisa mengarahkan ke jalannya Allah gitu Ustaz ya. Jadi selama perjalanan saya hidup itu sampai saya menikah ya saya cinta dengan musik, saya cinta dengan band, saya cinta dengan kehidupan saya yang brutal gitu ya. Karena saya dulu juga di lingkungan Solo ini saya menjadi ketua kelompok yang suka arogan juga, suka ribut juga. Jadi ya berhentinya saya ya karena ketemu istri saya itu. Subhanallah. Ya Allah. Jadi masa ketemu langsung berubah gitu Mas? Ya jadi istri saya ini memang teman SMA saya yang dari SMA memang orang yang baik terus gitu ya, perempuan yang baik terus. Jadi akhirnya Allah bisa mempertemukan saya kembali di tahun 2004 itu, dan dia cuman pengen punya suami yang kalau calon suami itu suaminya yang baik yang benar gitu ya Ustaz ya. Jadi akhirnya ya dikasih jalan sama Allah, saya bisa menikah sama dengan dia. Disitulah saya juga berhenti, akhirnya berhenti merokok, berhenti minum, berhenti segala macamnya, berhenti untuk kehidupan yang dulunya suka kehidupan malam pun saya juga putuskan berhenti. Tapi ternyata nggak berhenti di situ juga Ustaz. Setelah menikah saya coba usaha dulu saya jalanin usaha itu usahanya bapak saya, usaha restoran. Dengan akhirnya saya juga coba mengembangkan usaha sendiri di tahun 2008. Akhirnya saya buka usaha yang sekarang ini. Allah ngasih saya kesuksesan yang luar biasa dan ngasih jalannya karena saya dulu nggak sholat Ustaz. Jadi istilahnya tuh kalau habis nikah tuh hanya bener-bener meninggalkan yang maksiatnya aja. Tapi kalau untuk sholatnya kenal Allah saya belum, karena nggak ada media untuk nggak ada orang yang mengenalkan dan mendorong saya untuk kenal Islam. Jadi di rumah memang nggak ada sholat dulu? Nggak ada Ustaz. Ya kalau ibu saya sih sholat ya, cuman karena bapak saya yang terlalu usahanya yang kayak begitu, jadi nggak terdukung sekali. Jadi semua anak-anaknya, kakak saya termasuk saya juga, jadi nggak kenal dengan Islam. Bahkan saya dulu pas zamannya sukses di Jakarta, saya nggak percaya dan nggak pede kalau saya ini orang Islam. Subhanallah. Jadi ya kalau saya malah merasa ngerinya ya di tahun-tahun saya yang setelah sukses ini gitu loh. Jadi ketika saya di Jakarta, saya bisa beli motor besar, saya akhirnya seneng mengumpulkan teman-teman, dan saya juga menjadi motor. Kalau Mas Fani tadi menjadi motor sebuah band, kalau saya menjadi motor penggeraknya untuk semua kelompok di Jakarta, klub motor itu motor-motor besar. Saya pengen bikin acara-acara touring yang jauh-jauh menjelajahi Indonesia. Tapi salahnya memang Allah ngasih saya teman bukan teman yang baik, teman yang malah justru bukan Islam, teman-teman yang Nasoro gitu Ustaz ya. Jadi terus banyak yang Islamnya juga gak bener, jadi kebanyakan orang-orang dari mereka malah bermaksiat semua gitu Ustaz. Jadi lingkungan saya nggak sama sekali tidak terdukung untuk kenal Islam. Nah, singkat cerita akhirnya saya karena sering membawa rombongan touring jauh-jauh, seringnya di depan. Waktu itu saya pengennya di belakang Ustaz. Jadi pengennya saya jagain yang di belakang deh, yang ketinggalan gitu ya. Saya di belakang. Akhirnya saya ada ban saya itu, jari di pelek saya itu yang putus, karena motor saya motor touring, ini masih jari-jari itu diputus. Akhirnya saya harus benerin, minggir di salah satu bengkel. Itu waktu itu perjalanannya dari Lampung ke Bengkulu Pak ceritanya. Lampung ke Bengkulu itu bengkel sangat jarang, bengkelnya dan jalanannya juga sepi, bengkel kecil pun. Akhirnya saya harus ikut benerin juga sampai mau maghrib itu capek lah, saya akhirnya capek. Nah di situ saya ketemu sama orang gila. Ceritanya sebelumnya ini Ustaz, saya ketemu orang gila itu, wajah itu orang gila ini sering nongol di mimpi saya. Jadi seminggu sebelum saya ketemu orang itu sering ngatain saya. Jadi mengatain saya bahwa saya orang yang sombong gitu. Jadi orang yang nggak pernah mau kenal siapa penciptanya gitu Ustaz. Nah pas di bengkel itulah saya ketemu sama orang gila itu. Orang gila itu hanya meneriaki saya dari seberang jalan, bahwa kan kalau di Lampung ada orang Lampung ya di sini. Kan bahasanya juga bahasa Jawa Ustaz. Jadi cuma neriakinya itu wong lanang ra tau salat, wong lanang ra tau salat gitu. Kalau bahasa Indonesianya ya orang laki kok enggak pernah salat itu. Itu teriak kencang sekali dan nunjuk ke saya, dan bapak yang di bengkel ini hanya ngomong, "Mas, enggak usah didengerin, itu orang gila" gitu. Saya tanya, itu orang itu memang sering lewat sini.
Enggak sih, saya juga baru lihat sekali ini, dia bilang gitu. Oh gitu ya. Tapi saya yakin sekali karena wajahnya saya familiar, saya pernah lihat di mana ya. Jadi kayak dejavu itu loh Ustaz. Cuma saya ingat-ingat ya, setelah saya sampai di Bengkulu tuh, saya di hotel, saya cuma diem. Ini orang kayaknya nongol deh di kemarin mimpi saya gitu. Ya sampai saya akhirnya memang kegundahan saya terakhir itu memang saya capek gitu loh Ustaz, kalau hidupnya tuh cuman gini terus gitu ya. Jadi sukses kayaknya sukses, tapi saya nggak tahu permasalahan saya itu di apa gitu. Dan masalah nggak pernah berhenti. Masalah saya dengan pemerintah, masalah dengan pajak, karena saya pengusaha selalu musuhnya pastinya dengan pajak Ustaz ya. Saya pernah cerita sama Ustaz. Jadi nggak pernah berhenti dengan masalah aparat juga yang selalu usaha saya juga terganggu. Jadi saya capek gitu. Cuman nggak pernah tahu jalan keluarnya bagaimana. Saya ngobrol sama bapak saya, sama ibu saya akhirnya bikin solusi. Saya cerita bahwa saya ketemu sama orang gila ini yang ngatain saya nggak pernah sholat. Ya udah, berarti itu memang mintanya Allah, kamu suruh sholat, kamu harus kenal dengan Islam gitu. Jadi itu ceritanya tahun 2011 ya 2011 puasa itu. Akhirnya saya pengen tobat, saya pengennya benar, saya pengen belajar sholat. Disitulah saya baru belajar sholat, saya baru kenal dengan sholat, saya belajar dari nol. Enggak, istri sendiri sholat dulunya. Ya, ketika menikah katanya. Ya karena kan kebawa ya Ustaz. Jadi sebenarnya memang dia memang orang yang sholat, orang yang baik. Tapi memang ya karena pengaruh suami yang kayak begini ya, jadinya saya memberikan pengaruh yang buruk ya. Jadi dan selama perjalanan itulah saya banyak mimpi-mimpi yang akhirnya ditunjukkan sama yang ngasih mimpi ya Ustaz ya, ngasih sama Allah tuh. Anak-anak saya kan perempuan semua Ustaz ya. Jadi saya ngelihat anak saya gede itu perempuan itu nggak pernah nurut sama saya, nggak pernah sesuai apa yang saya inginkan gitu. Ya karena saya nggak mengajarkan Islam ke anak-anak saya kan gitu. Tapi waktu kecil itu masih kecil. Jadi setelah akhirnya puncaknya 2013 Ustaz, saya benar-benar pengennya saya mencari deh, saya harus cari Islam itu bener nggak sih bisa bikin saya jadi jalan keluar dari permasalahan saya. Jadi saya 2013 itulah puasa juga Ustaz. Jadi puasa itu saya pengennya benar-benar ninggalin semua deh. Saya benar-benar tinggalin semua grup-grup saya, status sosial saya. Jadi yang harusnya menjadi tanggung jawab saya tinggalin semua. Saya pengennya benar-benar jadi baik deh. Pengen benar-benar kenal Islam. Akhirnya saya mengikuti semua ustadz ya. Jadi pengen belajar, pengen ngikutin. Jadi kalau kenal ustadz ya ada dari TV juga, ada yang di luar tuh saya ikutin. Akhirnya saya belajar, tapi saya di situ pun saya juga saya merasa bingung ya, karena kok yang ini ngajarin sholat khusyuk, tapi kok sholatnya juga kayaknya nggak bisa ngajarin langsung gitu ya. Jadi saya akhirnya ya mencari terus sampai saya ketemu om saya yang seminggu lalu yang saya cerita sama Ustadz, yang udah saya kenalkan sama Ustadz itu seminggu lalu meninggal. Beliaulah yang mengajarkan saya, yang mengenalkan dengan salaf ini, kajian salaf ini, dan dia mengajarkan bahwa harusnya kamu belajar dengan akidah dulu gitu. Jadi kamu harus kenal dulu dengan Allah, akhirnya kamu jadi tahu. Jadi ya disitulah saya akhirnya bisa tahu benar bahwa ternyata selama bertahun-tahun kemarin ini yang saya jalanin, yang saya sombongkan, saya menjalani usaha ini, dan saya malah pernah Ustadz saya diundang komunitas pengusaha gitu Ustadz ya, di Jogja sama Semarang itu berbagi ilmu tentang kesuksesan usaha saya gitu. Saya malah membanggakan bahwa ngutang itu jalan keluar yang terbaik. Jadi kredit riba itu malah yang terbaik. Saya tobatnya itu kalau sekarang ya itu kalau saya bisa ulang saya cabut ya omongan saya itu. Jadi saya nyesel sekali karena saya pernah memotivasi teman-teman di Jogja sama di Semarang itu bahwa jangan takut ngutang gitu loh. Ya itu kan malah salah kaprah sekali. Ketika saya sekarang belajar, sekarang saya tahu gitu ya. Saya bahkan sekarang malah berusaha keras menghilangkan riba saya. Ya nyesel lah gitu loh. Tapi ternyata Allah memang ngasih jalan Ustaz. Jadi karena setelah saya benar-benar mau hijrah, saya benar-benar mau lah. Saya mau tinggalin riba, saya mau tinggalin nggak ada lah hidup-hidup mewah-mewahan. Jadi saya jual semua rumah saya jual semua mobil saya yang mewah-mewah, yang masih riba semua saya jual. Saya untuk nutupin karena saya punya hutang di bank untuk usaha saya.
karena saya nafsu, usaha pengen banyak biar bisa mewah-mewahan gitu ya. Jadi ya akhirnya Allah malah ngasih jalan dengan menemukan uang saya yang saya nggak teliti dari mesin-mesin debit di outlet itu ya, karena ada mesin debit Ustaz ya. Nah itu mesin debit itu saya dan istri dan staf saya itu memang nggak teliti. Jadi selama 2 tahun pas banget ya Ustaz ya. Jadi kalau saya hijrah di tahun 2013 itu, jadi 2 tahun dari 2014 awal sampai 2015 itu ketemu Ustaz. Jadi ternyata ada uang yang nggak teliti saya. Memang kesalahan bank, tapi saya nggak bisa sebutkan banknya. Mungkin nanti kalau kita berdua nggak apa-apa Ustaz. Kita kan Khususon ini 4 mata ini. jadi bank ini akhirnya saya ajak hitung-hitungan, saya ajak cross check, akhirnya ketemu. Saya juga heran ya, bank bank yang sangat besar seperti itu kok bisa sampai 2 tahun duit saya nyangkut itu hampir 1 M. Ya alhamdulillah Allah ngasih jalan karena saya mau meninggalkan riba, jadi dikasih keluar uang itu bisa untuk membantu nutup ya. Alhamdulillah ya, senangnya di situ sih karena saya sekarang kenal Islam ya, ternyata Allah nggak tinggal diem gitu ya. Tapi setelah sholat sendiri, apakah merasakan kenikmatan dalam kehidupan? Ya akhirnya ya karena itu saya kan karena emosinya ini luar biasa Ustaz. Jadi saya dulu demen sekali dengan berantem, dengan ribut, saya senang sekali. Dan sepanjang saya masih muda itu masih ngeband sampai sekarang, sampai terakhir ya saya berantem itu kalau enggak salah berantem di jalan tahun 2009 kalau enggak salah lah ya. Berantem itu. Saya enggak pernah kalah Ustaz tadi. Jadi situlah saya akhirnya bisa, kayak saya dulu bingung, saya ngomong sama istri saya juga sering doain saya, dia ngomong sama saya, kapan kamu bisa meredam emosimu sendiri gitu ya. Sampai malam tadi aja masih ngirim kata-kata yang kalau misalkan mau disayang sama Allah, Allah itu akan cinta kalau kita dengan sabar, dengan bisa meredam emosinya gitu. Di WhatsAppin semalam Ustaz. Masya Allah. Di WhatsAppin ke saya, jadi saya akhirnya menemukan enaknya kedamaian saya di hati ya dengan sholat yang benar sesuai ittiba Rasulullah SAW ya Ustaz. Jadi saya belajar sholat waktu itu sempat sama Ustaz Badru Ustaz. Jadi bisa Allah dekatkan saya dengan Ustaz Badru, biar langsung diajarkan sholat, diajarkan wudu sesuai dengan ittiba Rasul gitu ya. Jadi senang banget saya dan dikasih buku. Ya akhirnya saya bisa menemukan, mudah-mudahan yang sholat saya bisa diterima sama Allah ya. Udah benar-benar sempurna gitu Ustaz. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya terima kasih banyak kepada 2 narasumber kita. Tapi sebelum kita tutup, apa ada yang ingin bertanya? Atau jamaah ingin makan siang? Tapi para jamaah, lallahu afrahu bitaubati ahadikum. Allah itu lebih senang, lebih bahagia dengan tobat seorang di antara kalian. Lebih dari senangnya seseorang. Kadang-kala Nabi memberi contoh. Ada orang di padang pasir lagi sama ontanya. Dia lagi tidur, ontanya kabur. Makanan semuanya dibawa sama onta itu. Dia nggak bisa kemana-mana. Maka akhirnya dia kembali ke bawah pohon tempat dia istirahat. Dia mengatakan, sudah di sini aku akan mati. Dalam kondisi dia berserah diri hendak mati, tahu-tahu datang ontanya. Dia lihat, subhanallah. Lalu karena senangnya dia mengatakan, ya Allah, ana rabbuk wa anta abdi. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Sampai salah dia ngomong. Karena senangnya. Allah lebih senang daripada orang ini dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa rubba maksiatin. Tidak sedikit dari kemaksiatan yang memasukkan hamba ke dalam surga. Dan tidak sedikit ketaatan yang memasukkan hamba ke dalam neraka. Kok bisa? Ada orang yang berbuat dosa. Kemudian dosa itu senantiasa berada di depan matanya. Dosa-dosa yang lalu dia lakukan. Dia takut Allah tidak mengampuni. Maka mendorong hamba untuk berbuat baik terus. Maka gara-gara dosa akhirnya dia masuk ke surga. Tapi ada orang yang bangga dengan ketaatannya, bangga dengan sholatnya, dengan hajinya, dengan sedekahnya. Dia merasa baik. Sehingga sampai tingkat ujub. Akhirnya ujub dia mengantarkan dia ke dalam neraka. Gara-gara ketaatannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya dari kedua kisah yang disampaikan oleh narasumber ini. Sebelum ditutup, apa ada pesan mungkin?
Pesan terakhir sebelum makan siang nih. Ya pesan terakhir sih saya benar kata Rasulullah Ustaz, ibumu. Itu benar banget tuh. Bahwa saya sampai sayangnya dulu kalau misalnya saya sampai buat tato di badan saya itu I love my mom gitu, karena cuma dia yang bisa stop saya untuk bilang jangan, saya akan jangan. Jadi kalau untuk anak-anak yang masih punya ibu bapak ya jangan sampai dilompatin tuh ibu bapaknya. Barakallahu fiki ya, masalah ibu ya. Ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah itu berada di keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Maka anak-anak berusaha walaupun sudah menikah, walaupun sudah punya anak, dia sudah menjadi bapak, tapi selama dia memiliki orang tua, pangkat dia di depan orang tuanya adalah anak, dan dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Tapi untuk Mas Jarod mungkin ada pesan terakhir buat anak-anak, khususnya anak-anak remaja nih. Ya mungkin saya ngasih ini aja sih, semangat buat teman-teman yang masih muda ya. Kalau saya mau ngasih pesan buat yang di atas saya nggak enak, kayaknya saya juga belum berpengalaman. Mungkin buat teman-teman saya yang seumuran dengan saya, buat Asesar, sahabat saya, Mas Doan sama teman-teman yang lain, mungkin memang kalau kita mau hijrah, saya udah menyadari betul teman itu sangat mempengaruhi kita. Jadi kita harus yang kita harus bisa benar-benar memilih teman, siapa teman kita yang menjadi lingkungan kita. Maka dari itu saya akhirnya menciptakan lingkungan sendiri di perusahaan saya yang harusnya tercipta karyawan-karyawan saya ini paling nggak sama dengan saya. Tapi memang susah untuk mengajarkan untuk kajian sunnah ini susah ya Ustaz, ke karyawan-karyawan, tapi karena karyawan saya juga dari daerah-daerah yang sudah membawa cara pandangnya sendiri-sendiri. Jadi saya akhirnya hanya pengen mengajak sholat mereka aja. Dulu saya mengandalkan ustadz untuk membimbing karyawan-karyawan saya, tapi ternyata nggak berhasil karena karyawan saya melihatnya adalah orang-orang di sekitarnya. Jadi akhirnya saya dan staf saya sendiri, mohon doanya Bapak-bapak semuanya dari sini, saya dan teman-teman dan staf saya yang menjadi jajaran tinggi yang di perusahaan saya akhirnya bersepakat. Saya akhirnya membuat sistem di perusahaan saya, nggak usah diurusin, sudah bisa jalan Ustaz. Jadi saya dan staf saya fokusnya adalah ya mengajak sholat karyawan-karyawan saya. Jadi kalau subuh tugasnya siapa yang duluan bagi-bagi tugas di setiap outlet gitu Ustaz. Kebetulan alhamdulillah ada 15 cabang usaha saya, jadi dibagi rata. Saya kadang-kadang ke outlet sana A, ke outlet B gitu ya. Jadi ngajakin sholat karyawan-karyawan saya sendiri. Mungkin kalau bapak-bapak punya karyawan banyak, saran saya ternyata berhasil Pak, kalau ngajak sholat itu yang ngajak sholat yang punya sendiri, kita sendiri yang harus ngajak. Jangan ngandelin orang lain, karena karyawan-karyawan saya karyawan-karyawan kita ini yang dilihat adalah yang punya. Jadi kalau mau hijrah, kita benar istiqomah ya benar, memang Allah nyuruhnya memang kan harus lingkungannya Ustaz ya. Jadi lingkungan yang harus mendukung kita. Ya mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan terus lah, gitu aja. Subhanallah, barakallahu fiik ya. Jadi semuanya bisa berdakwah sebenarnya di tempat masing-masing. Yang memiliki anak buah, dia berdakwah kepada anak buahnya. Yang memiliki pembantu, dia berdakwah kepada pembantunya. Karena terus terang, ketika yang ngajak itu yang punya, ownernya, maka mau nggak mau tuh orang ikut. Padahal sholatnya gara-gara ya takut dipecat aja, halnya gitu. Tapi lama-kelamaan dia dapat hidayah dengan dia sholat. Sampai berjumpa kembali, itu yang bisa kita sampaikan apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri kami semuanya, mohon maaf. Dan kembali kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita hari ini, Akh Fani dan Akh Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.